Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman yang saya hormati, khususnya mahasiswa Fakultas atau Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Cipasung, khususnya umumnya seluruh teman-teman yang menjadikan pembelajaran ini sebagai media pembelajaran. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan sedikitnya tentang ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah ini adalah salah satu panah ilmu bahasa Arab yang ketiga setelah ilmu nahwi dan ilmu sorfi. Maka insya Allah sebelum kita menginjak ataupun membahas materi inti daripada ilmu balaghah ini, ya, sebagai kita ketahui bahwa dalam ilmu balaghah ini ada 3 ilmu. Yang pertama disebut ilmu ma'ani, yang kedua ada ilmu bayan, yang ketiga ada ilmu badi. Tapi sebelum kita memahami ataupun mempelajari ketiga ilmu yang ada dalam ilmu balaghah ini, sebaiknya kita memahami dulu ataupun mengenali dulu dasar ataupun pengantar sebelum kita memahami ataupun mempelajari ilmu ma'ani, bayan, badi, ya. Jadi pengantar daripada ilmu balaghah ini ada yang namanya al-fasahah wal balaghah. Nah, kedua hal ini harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu ma'ani, ilmu badi, dan ilmu bayan tadi. Ya, yang pertama kita pelajari dulu tentang al-fasahah. Kita kenali dulu apa itu fasahah. Fi ma'rifatil fasahah, yaitu definisi tentang fasahah. Apa itu fasahah? Al-fasahah lugatan hiya al-bayanu wadzuhuru. Fasahah secara bahasa adalah jelas dan terang. Ya, sedangkan al-fasahah secara istilah adalah hiya. Al-fasahatu istilahan hiya ibaratun anil alfadil bayyinatid dhahiratil mutabadirati ilal fahmi wal ma'nusatil isti'mali bainal kuttabi wa syu'aril makan husniha. Al-fasahah secara istilah definisinya adalah ungkapan yang diambil dari lapad-lapad yang jelas ataupun terang, yang mudah dipahami, kemudian sering digunakan oleh para penulis dan para penyair. Jadi maksud ataupun definisi dari pada fasahah secara istilah itu adalah ungkapan-ungkapan dari lapad-lapad yang jelas, lapad-lapad yang terang, yang mana lapad-lapad tersebut mudah dipahami ketika kita memahaminya, dan mudah digunakan ataupun sering digunakan, sudah biasa digunakan oleh para penulis ataupun para penyair. Itu yang dimaksud dengan fasahah secara istilah. Kemudian teman-teman, selanjutnya ada aqsamul fasahah. Aqsamul fasahah itu adalah pembagian fasahah. Al-fasahah yang qasimul salah satu aqsamin, bahwa fasahah itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada fasahatul kalimah, yang kedua ada fasahatul kalam, yang ketiga ada fasahatul mutakallim. Nah, dari ketiga fasahah ini insya Allah saya jelaskan satu persatu, tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan kalimah dan kalam ataupun mutakalim. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, kalimah itu tidak sama dengan bahasa Indonesia, kalimah dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kalimah dalam bahasa Arab itu, maka dalam bahasa Indonesia kata. Sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Arabnya kalam. Contohnya misalkan, guru menulis surat. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut kalam, rangkaian daripada kalimah. Ataupun dalam bahasa Indonesia, kalimah rangkaian daripada kata. Ya, guru menulis surat, itu merupakan kalam, yang mana dari kalam tersebut terdiri daripada 3 kalimat, yaitu kalimat guru, kalimat menulis, kalimat surat. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kata guru, kata menulis, dan kata surat. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab, kalam itu adalah terdiri daripada beberapa kalimat. Ya, sedangkan kalimat terdiri dari beberapa huruf.
Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat terdiri daripada beberapa kata, sedangkan kata terdiri dari beberapa huruf. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ketika saya mengucapkan kalimat, ya, mengucapkan kalimat dalam pembahasan ini, kita sepakati bahwa ketika saya mengucapkan kalimat, maka itu artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ya, ketika saya mengucapkan kalam, maka itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika saya mengucapkan kalimat, itu maksudnya kata dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lanjut ya, kita pahami satu persatu daripada pasohah atau daripada pembagian pasohah ini. Yang pertama ada yang dinamakan pasohatul kalimah ya. Saya ulangi bahwa tadi pembagian daripada pasoh itu ada 3. Yang pertama pasohatul kalimah ditinjau dari kalimatnya, ataupun dalam bahasa Indonesia ditinjau dari katanya. Kemudian pasohatul kalam ditinjau dari kalamnya, dalam bahasa Indonesia ditinjau dari kalimatnya. Kemudian yang ketiga pasohatul mutakalim ditinjau dari orang yang berbicaranya, ataupun orang yang mengucapkannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama pasohatul kalimah. Pembagian daripada pasoh itu yang pertama adalah pasohatul kalimah. Apa itu pasohatul kalimah? Ya, ataupun bahwa pasohatul kalimah ini bisa dikatakan pasti sebuah kalimat ataupun sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Tadi kita sudah sepakati bahwa ketika saya mengucapkan kalimah maka itu kata dalam bahasa Indonesia. Bahwa kalimah bisa dikatakan fasih ataupun bisa dikatakan pasohah salamatuha min arba'ati uyubin, apabila terhindar daripada 4 aspek ya. Jadi sebuah kalimah bisa dikatakan fasih apabila terhindar dari 4 aspek. Salamatuha min arba'ati uyubin. Yang pertama, apabila terhindar daripada tanafurul huruf. Yang kedua, apabila terhindar dari gorobatul isti'amal. Yang ketiga, apabila terhindar dari mukhalafatul qiyas. Yang keempat, apabila terhindar dari al-qarahatu bis samai. Saya ulangi bahwa al-kalimah ataupun kata kalimah bisa dikatakan fasih ataupun pasohah salamatuha min arba'ati uyubin apabila terhindar dari 4 aspek. Yang pertama, apabila terhindar dari tanafurul huruf. Yang kedua, apabila terhindar dari gorobatul isti'amal. Yang ketiga, apabila terhindar dari mukhalafatul qiyas. Yang keempat, apabila terhindar dari al-qarahatu bis samai. Nah, keempat aspek ini insya Allah saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud daripada 4 aspek yang harus terhindar apabila sebuah kalimah ingin dikatakan fasih ataupun pasohah. Nah, yang pertama tanafurul huruf. Ya, pasohatul kalimah salamatuha min arba'ati uyubin. Yang pertama tanafurul huruf ya. Tanafurul huruf di sini definisi daripada tanafurul huruf huwa waspun fil kalimati yujibu thiqalaha ala sam'i wa su'ubatu adaiha bil lisani bisababi kauni hurufil kalimah mutaqaribatil makharij. Ya. Bahwa tanafurul huruf itu adalah sifat yang ada dalam sebuah kalimat yang menyebabkan beratnya ketika didengarkan dan susah ataupun susah ketika diucapkan. Karena apa katanya? Bisa babi kauni hurufil kalimah mutaqaribatil makharij. Disebabkan keadaan suatu huruf dalam kalimah tersebut, keadaan suatu hurufnya ya, mutaqo dalam kalimahnya ya. Keadaan suatu huruf dalam kalimahnya mutaqaribatil makharij. Hampir berdekatan makhraj hurufnya ataupun makhrajnya sambil hampir berdekatan. Jadi saya ulangi, tanafurul huruf itu adalah sifat yang ada, sifat dari sebuah kalimat yang menyebabkan kepada beratnya pendengaran dan susahnya ketika diucapkan. Berat ketika didengarkan, susah ketika diucapkan disebabkan keadaan huruf dalam kalimahnya berdekatan antara satu sama lain. Gitu ya.
Jadi itu contohnya, kita langsung aja ke contoh biar lebih paham. Contohnya al-misal taraktu naqati tar'al hu. Nah, apabila kita lihat di sini ada kalimat ya, kalau dalam bahasa ini kalimat al-hu. Nah, coba kalian satu persatu ataupun setiap orang mengucapkan al-hu. Pasti susah. Tadi kan kalimatnya ataupun definisinya susah diucapkan. Su'ubatu adaiha bilisan. Susah diucapkan al-hu ini. Dan ketika didengarkan itu agak berat, al-hu. Berat didengarkan dan susah ketika diucapkan. Taraktu naqati al-hu. Nah, ini al-hu ini merupakan salah satu kalimat yang mana kalimat tersebut masuk kepada kategori tanafurul huruf. Mahraj hurufnya ataupun huruf dari misalkan ha sama kho hampir berdekatan kan, ha sama kho hampir berdekatan secara mahrajnya, maka ketika kita ucapkan itu agak berat. Taraktu naqati al-hu, yang mana artinya ini yaitu seorang pengembala ketika ditanya kemana untanya, maka si pengembala tersebut berkata taraktu naqati al-hu, bahwa unta saya ditinggalkan, saya tinggalkan unta saya untuk memakan makanan unta. Nah, itu teman-teman ya, yang pertama tanafurul huruf. Yang kedua, sebuah kalimat bisa disebut fasih apabila terhindar daripada ghorobatul isti'mal. Apa itu ghorobatul isti'mal? Ghorobatul isti'mal hiya kaunul kalimati ghairu zahiratil ma'na wala ma'lufatil isti'mali indal arabil fusahai. Yaitu keadaan kalimat ya, keadaan kalimatnya tidak jelas maknanya dan tidak biasa digunakan oleh orang-orang Arab fusha ataupun orang-orang Arab yang berbicara bahasa Arab fusha. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ghorobatul isti'mal adalah keadaan kalimatnya tidak jelas maknanya dikarenakan si kalimat tadi ataupun dalam bahasa Indonesia kata tadi ya, kosakatanya la ma'lufatil isti'mal, tidak biasa digunakan oleh orang-orang yang berbahasa Arab fusha. Mungkin misalkan dalam bahasa kita ya, bahasa kita bahasa baku fusha itu ya, bahasa baku misalkan ada satu kosakata yang mana kosakata itu jarang digunakan oleh orang-orang yang berbicara bahasa Indonesia formal atau bahasa Indonesia baku. Misalkan bahasa baru seperti galau misalkan ya, galau dan lain sebagainya, itu bisa disebut dengan ghorobatul isti'mal karena tidak biasa digunakan oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia secara baku, secara formal. Nah, begitupun dalam bahasa Arab, bahwa ada suatu kalimat yang mana kalimat tersebut ataupun kosakata yang mana kosakata tersebut tidak biasa digunakan oleh orang-orang Arab yang berbahasa Arab fusha. Contohnya kita lihat di sini misalnya, malakum takaktum alayya katakaku ikum ala di jinnati ipron kium anni. Di sini saya tunjuk ada kalimat takakatum, katakaku ikum. Nah, takaka di sini jarang digunakan oleh orang-orang yang berbahasa Arab fusha dikarenakan apa? Karena aneh, ya aneh. Kalau diucapkan gampang, mudah. Ketika diucapkan mudah, tapi karena jarang digunakan, ya jarang digunakan, maka kalimat ini masuk kepada kategori ghorobatul isti'mal. Jadi masuk kepada kosakata yang aneh. Seperti dalam bahasa Indonesia kan galau misalkan, kalau zaman sekarang baper, kosakata aneh. Kalau nenek-nenek misalkan, nenek-nenek gak bakal ngerti apa itu baper. Ya. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Taka di sini orang-orang ya tidak semuanya ngerti karena kosakata ini jarang digunakan oleh orang-orang Arab fusha. Maka kalimat ini taka di sini takakatum katakaku ikum. Taka di sini bisa masuk kepada
kategori gorobatul istimal, maka tidak bisa diucapkan ataupun disebut dengan kalimah yang fasih. Seperti tadi al-hu tadi tidak bisa diucapkan ataupun disebut dengan kalimat yang fasih karena al-hu tadi masuk kepada kategori tanaful huruf dan taka di sini masuk kepada kategori gorobatul istimal. Aneh. Gitu ya, seperti itu. Ya, sedangkan artinya malakum taka'atum alayya katakaku ikum ala dijinnati pronkiwani. Ada salah satu ada seseorang yang jatuh dari keledainya, kemudian orang-orang sekitar mengerumuni dia. Ya, kemudian dia mengucapkan malakum taka'atum alayya katakaku ikum ala dijinnati pronkiwani. Kenapa kalian mengerumuni saya seperti kalian mengerumuni malakum taka'atum alayya? Kenapa kalian mengerumuni saya? Kata kakku ikum ala di jinnati ipron kiwani. Kata kakku ikum ala di jinnati. Sebagaimana kalian mengerumuni orang gila, ifron kiwani, maka bubar ataupun pergi dari saya. Ifron kiw. Nah, ifron kiw di sini juga sama, ya. Sama, dia masuk kepada kalimat gorobatul istimal, ya. Apabila kita seharusnya seperti ini, ya. Takaka di sini kan tadi artinya mengerumuni, ya. Seharusnya kalau secara bahasa Arab pusanya itu ataupun kosakata pushanya itu harusnya malakum takaka tadi diganti dengan istama'a. Jadi malakum istama'tum. Harusnya diganti dengan istama'a. Karena bahasa mengerumuni, bahasa kosakata dalam bahasa Arab secara pushanya itu istama. Maka seharusnya malakum istama'tum. Seperti ini ipron ki'u tadi kan bubarlah. Seharusnya menggunakan bahasa ataupun kosakata dalam bahasa Arab insorofu, ya. Insorofu anni, ya. Insorofu bukan ifron kau, karena ifron kau ini adalah bahasa yang aneh ataupun kosakata yang aneh. Itu untuk gorobatul istimal. Kemudian yang ketiga, sebuah kalimah sebuah kalimah bisa dikatakan fasih ataupun fasoha apabila terhindar daripada mukhalafatul qiyas ataupun tidak sejalan dengan qiyas, ya. Qanul kalimah ghairu jariyatin alal qanuni sorfi al mustanbat min kalamil arabi. Keadaan suatu kalimah tidak sejalan dengan undang-undang ilmu sorfi, tidak menggunakan kaidah ilmu sorfi yang diambil dari bahasa ataupun kalam Arab, ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa mukhalafatul qiyas ini keadaan kalimahnya tidak sejalan dengan undang-undang ilmu sorfi yang diambil dari kalam Arab, ataupun kalimahnya ataupun kata kosakatanya tidak sejalan ataupun tidak menggunakan kaidah ilmu sorof yang diambil dari kalam Arab. Contohnya kita jelaskan di sini. Misalkan alhamdulillahil aliyil ajlal al-wahidul fardil qadimil awal. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha esa, maha tunggal, maha terdahulu, dan maha awal. Nah, kalimat al-ajlal ataupun kosakata al-ajlal di sini dia tidak mengikuti kaidah ilmu sorof ataupun tidak sejalan dengan undang-undang ilmu sorof, karena seharusnya katanya ataupun kalimatnya harusnya menggunakan ataupun kalau dia mengikuti kaidah ilmu sorof harusnya al-ajal. Alhamdulillahil aliyil ajal al-wahidul fardil qadimil awal. Harusnya seperti al-ajal bukan al-ajlal. Begitupun contoh yang kedua, misalkan inna baniya lali amun zahdah maliya fi sudurihim min maudadah. Nah, inna baniya lali amun zahdah maliya fi sudurihim min maudadah. Nah, maudadah di sini, ya, maudadah dia membacanya seperti ini, maudadah. Nah, tidak mengikuti kaidah ilmu sorof, karena seharusnya apabila ini kalimat ataupun kosakata ini mengikuti ilmu sorof, maka antara dal pertama dan dal kedua itu harus disatukan. Jadi mawaddah min mawaddah harus disatukan menjadi tasdid. Inna baniya lali amun zahdah maliya fi sudurihim min maudadah.
itu yang contoh yang salah, ataupun kalimat yang masuk kepada mukhalafatul qiyas. Apabila maudadah ini ingin dikatakan kalimah yang fasih, maka seharusnya antara dal yang pertama dan dal yang kedua itu harus disatukan menjadi tasjid, menjadi mawaddah. Inna baniya lali amun zahdah maliya fi sudurihim min mawaddah. Benar-benar keturunanku itu orang-orang yang tidak baik dan tiada berpenganggapan maliya fi sudurihim min mawaddah. Dan di hati mereka tidak ada rasa kasih sayang. Ya. Jadi saya ulangi bahwa dari tanafurul huruf ini ada contohnya, misalkan di sini al-hu, kalimat ataupun kosakata al-hu, ini tidak bisa dikatakan kalimat yang fasih. Maka kalamnya juga ini tidak bisa dikatakan kalam yang fasih karena kalimatnya tersendiri sudah tidak fasih. Karena tadi apa? Karena dia masuk kepada kategori tanafurul huruf. Yang kedua, gorobatul istimal, di sini ada harap ataupun kalimat ataupun kosakata takaka dan ifron koa ataupun kata kaka. Nah, ini tidak bisa dikatakan kalimat yang fasih, bahkan kalam dan kalamnya juga secara keseluruhan kalamnya tidak bisa dikatakan fasih dikarenakan kalimatnya juga sudah tidak fasih karena kalimatnya masuk kepada kategori gorobatul istimal. Dan begitu juga dengan mukhalafatul qiyas, ya. Di sini ada al-ajlal, contohnya al-ajlal, dia tidak bisa dikatakan kalimat yang fasih karena tidak mengikuti kaidah sorof ataupun tidak mengikuti undang-undang ilmu sorof karena seharusnya al-ajal. Nah, begitupun juga dengan maudadah. Nah, di sini kalimat ataupun kosakata maudadah masuk kepada kategori mukhalafatul qiyas, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kalimat yang fasih dikarenakan apa? Dikarenakan dia kosakatanya tidak mengikuti kaidah ilmu sorof, masuk kepada mukhalafatul qiyas. Dan kalimatnya juga syair ini tidak bisa disebut kalam yang fasih ataupun syair yang fasih dikarenakan tadi kembali lagi karena kan kalimatnya juga tidak masuk ataupun tidak fasih karena dia masuk kepada kategori mukhalafatul qiyas, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk tadi yang keempat ya, yaitu al-qarahah fis sam'i, saya agak jelaskan di sini karena menurut saya dia sudah termasuk kepada tanafurul huruf ya. Tanafurul huruf masuk kepada tanafurul huruf. Jadi saya jelaskan 3 aja. Jadi saya ulangi, fasohatul kalimah bisa dikatakan sebuah kalimat bisa dikatakan fasoh ataupun fasih apabila terhindar dari tanafurul huruf. Yang kedua gorobatul istimal, yang ketiga mukhalafatul qiyas. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk fasohatul kalam. Tadi bahwa fasoha terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama fasohatul kalimah barusan sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ini ada fasohatul kalam, yaitu kalam fasoha ditinjau dari segi kalam ataupun dalam bahasa Indonesia kalimat. Apabila saya mengucapkan kalam, maka itu maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu. Fasohatul kalam. Nah, fasohatul kalam yaitu salamatuha min arba'ati uyubin. Sebuah kalam ataupun sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebuah kalam salamatuha min arba'ati uyubin bisa dikatakan fasih apabila selamat ataupun terhindar dari 4 aspek. Ya, apabila terhindar dari 4 aspek. Yang pertama, apabila terhindar dari tanafurul kalimah. Ya. Yang kedua, apabila terhindar dari du'fut ta'lif. Ya, bedakan tadi, kalau tadi kan fasohatul kalimah itu yang pertamanya apabila terhindar dari tanafurul huruf, bukan tanafurul kalimah. Ya. Tapi ini dikatakan kalau fasohatul kalam, al-kalam bisa dikatakan fasih. Yang pertama apabila terhindar dari tanafurul kalimah, yang kedua apabila terhindar dari du'fut ta'lif, yang ketiga apabila terhindar dari at-ta'kid al-lafzi, yang keempat apabila terhindar dari at-ta'kid al-ma'nawi. Saya jelaskan satu persatu dari keempat aspek yang menyebabkan suatu kalam tidak fasih ini. Yang pertama, fasohatul kalam. Fasohatul kalam itu selamat dari
tanafurul kalimah. Ya. Nah, apa itu tanafurul kalimat? Tanafurul kalimat itu antakunal kalimat thaqilatan min tarkibiha ma'a ba'diha ala sam'i usratun nutki biha mustami'atan ala lisani. Maksudnya yang dimaksud dengan tanafurul kalimah itu adalah itu keadaan kalimatnya ketika kita dengarkan itu berat ketika didengarkan, usratun nutki biha, dan susah ketika diucapkan. Ya. Alasannya kenapa kita lihat contohnya wa qabru harbin bimakani kufrin wa laysa qurbu qabri harbin qabrun. Wa qabru harbin bimakani kufrin wa laysa qurbu qabri harbin kubrun. Ya. Apabila kita baca ataupun lihat nih, misal contohnya kalian mendengar apa yang saya bacakan atau apa yang saya ungkapkan. Wa qabru harbin bimakani kufrin wa laysa qurbu qabri harbin kubrun. Biasanya agak berat ketika didengarkan. Dan ketika kalian ucapkan itu agak susah. Karena apa tadi alasannya? Karena ya satu kata dengan kata lain, tarkibnya, susunannya, misalkan kurbu sama kobri, itu hampir sama. Kurbu cuma dibolak-balik doang. Kurbu kobri, padahal artinya beda. Kurbu kobri, begitu juga harbi. Harbi hampir sama dengan korbu. Kobrun sama dengan kobrin ya. Kobrun hampir sama dengan kurbun. Sebagaimana kalau dalam bahasa Sunda itu ada permainan, kalau gak salah permainan kata seperti misalkan ular mapai are, ular atau orai mapai are. Nah, antara orai sama are itu hampir sama. Ya. Tarkibnya itu hampir sama. Orai are. Ketika kita ucapkan terus-menerus maka akan berbalik. Orai mapai are. Biasanya seperti itu kan kalau dalam orang Sunda dulu permainan kata ada yang seperti itu. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ada kalimat ataupun kosakata ketika ditarkib, disusun dalam suatu kalam, maka kalimat itu berdekatan. Maka itu tidak bisa dikatakan kalimat yang fasih. Karena apa? Ataupun tidak bisa dikatakan kalam yang fasih karena dia masuk kepada kategori tanafurul kalimah. Walaupun ya dari kalimat segi kosakatanya ataupun segi kalimatnya ini semuanya masuk ke fasih. Kobrun, harbin, kurbun, kobrin, harbin, kobrun itu masuk ke fasih secara kalimatnya ataupun secara kosakatanya. Tapi dikarenakan ya dalam susunan katanya ataupun susunan kalimatnya ini hampir berdekatan antara kurbu sama kobrin, kurbu sama harbin, maka kalimatnya ataupun kalamnya secara keseluruhan kalamnya tidak bisa dikatakan sebagai kalam yang fasih. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalam ini masuk kepada kategori tanafurul kalimat. Ya, tanafurul kalimat susah ketika diucapkan dan berat ketika kita dengarkan. Wa qabru harbin bimakani kufrin, bahwa kuburan harb itu ada di tempat yang sunyi ataupun sepi, walaisa kurbu qabri harbin kubrun, dan tidak ada kuburan lain di dekat kuburan harb tersebut. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, fasohatul kalam, sebuah kalam ataupun sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Sebuah kalam tidak bisa dikatakan fasih apabila terhindar daripada du'fut ta'lib. Apa itu du'fut ta'lib? Du'fut ta'lib adalah ayyakunal kalam jarian ala khilafi ma ishtahara min qawaninin nahwil mu'tabirah. Ya. Ayyakunal kalam jarian ala khilafi ma ishtahara min qawaninin nahwil mu'tabirah. Keadaan kalam ya sejalan dengan ataupun maksudnya keadaan kalamnya tidak sejalan dengan undang-undang ilmu nahwu. Kalau tadi kan mukhalafatul qiyas itu keadaan kalimatnya ataupun kosakatanya tidak sejalan ataupun tidak mengikuti kaidah ilmu sorok. Nah, kalau du'fut ta'lib ini keadaan kalamnya ataupun keadaan kalimatnya dalam bahasa Indonesia ya. Keadaan kalamnya tidak sejalan
dengan kaidah ilmu nahwu ataupun tidak mengikuti kaidah undang-undang ilmu nahwu. Seperti itu ya. Saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan du'fu talib itu adalah keadaan kalamnya tidak sejalan dengan kaidah ataupun undang-undang ilmu nahwu. Contohnya jaza banuhu abal gilani an kibarin wa husni fi'lin kama yuzza sinimarin. Anak itu membalas kebaikan Abul Gilan di waktu tuanya sebagaimana yang dilakukan kepada seorang yang bernama Sinimar. Ya. Anak itu membalas kebaikan orang tuanya ketika dia tua sebagaimana yang dilakukan kepada Sinimar. Apabila kita lihat di sini banuhu abagilan, ya, banuhu abagilan. Hu di sini, domir di sini disimpan sebelum maf'ulnya, yaitu abalgilan. Ya, sebelum abalgilan. Yang mana dalam ilmu nahwi ataupun kaidah ilmu nahwi, ya, bahwa domir ini disimpan setelah yang harus kembalikannya atau setelah maf'ulnya, ya. Tapi di sini kita lihat, ya, bahwa domirnya ini disimpan sebelum abalgilan. Maksudnya hu di sini kan kembalinya ke abalgilan. Biasanya kalau kalian misalkan ngalogat, kalau dalam bahasa Sunda itu istilah Sunda, istilah kitab kuning itu biasanya hu di sini, ya, kembalinya ke belakang, ya, dikembalikannya ke belakang. Tapi ini domirnya ataupun maf'ulnya itu ada di depan nih. Ada di depan nih. Hu masuknya ke abalgilan, marjinya ataupun kembalinya ke abalgilan. Nah, itu kedua, dofut ta'alif, ya. Jadi kalamnya tidak mengikuti kaidah ilmu nahwi. Kemudian selanjutnya, sebuah kalam, yang ketiga, sebuah kalam tidak bisa dikatakan fasih apabila terhindar dari at-ta'kid al-lafzi. Apa itu ta'kid lafzi? Kaunul kalimah khufiyad dalalah 'alal ma'nal murad bihi bihaitsu takunu al-alfaz ghairu murattabah 'ala wafqi tartibil ma'ani. Jadi ta'kid lafzi itu keadaan kalimatnya tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, disebabkan keadaan lafaz-lafaznya tidak tersusun sesuai dengan susunan artinya. Kita lihat contohnya biar lebih paham. Contohnya, qara'a illa wahidan Muhammadan ma'a kitaban akhihi. Kalau dilihat susunan katanya, ya, susunan kalimatnya ini tidak tidak tersusun secara makna yang diinginkan. Maknanya seharusnya kita lihat qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Muhammad membaca beserta saudaranya hanya satu buku. Muhammad membaca beserta saudaranya hanya satu buku. Nah, tapi di sini contohnya kan qara'a illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhi. Kalau kita artikan membaca kecuali hanya satu Muhammad beserta buku temannya ataupun buku saudaranya. Jadi susunan lafadznya yang ada dalam kalimat tersebut tidak tersusun secara sebagaimana susunan artinya ataupun maknanya. Maka ini kalimat qara'illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhi ataupun kalam qara'illa wahidun Muhammadun ma kitaban akhi ini masuk kepada kategori ta'kid lafzi, maka kalamnya tidak bisa dikatakan kalam fasih kecuali apabila kalimatnya tersusun seperti ini, qara'a Muhammadun ma akhi illa kitaban wahidan. Ini yang benarnya, ya. Kalau ini qara'a illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhi, masuknya kepada kategori ta'kid lafzi, yang mana ta'kid lafzi ini menyebabkan kepada tidak fasihnya suatu kalam, ya. Kemudian yang keempat, sebuah kalam tidak bisa dikatakan fasih apabila terhindar daripada at-ta'kid al-ma'nawi. Ya. Apa itu ta'kid ma'nawi? Ta'kid ma'nawi itu adalah kaunut tarkib khufiyad dalalah 'alal ma'nal murad li khilali li khalif intiqalid dihni minal ma'nal asli ila ma'nal maksud. Maksud ta'kidul ma'nawi itu adalah
susunan tarkib keadaan susunan atau keadaan tarkibnya tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud ataupun arti yang dimaksud, ya, dikarenakan memindahkan pikiran dari makna yang asal, makna asli kepada makna yang dimaksud. Nah, ini biasanya orang-orang dikarenakan menggunakan majaz ataupun kinayah yang tidak sesuai, ya, menggunakan majaz ataupun kinayah yang tidak sesuai. Contohnya kita lihat batal hakimu al-sinatahu fil Madinah. Artinya seorang hakim, ya, yang maksudnya kalau kita artikan secara secara bahasanya, ya, secara harfiahnya, secara kalimat kosakatanya, maka artinya seorang hakim menyebar lidah-lidahnya. Saya bulatkan al-sinatahu di sini, lidah-lidahnya fil Madinah, di Madinah. Nah, ini maksud orang yang mengucapkan basal hakimu al-sinatahu fil Madinah sebenarnya bukan lidah-lidahnya. Dikarenakan dia menggunakan majaz, ya, maka yang dia maksud adalah sebenarnya orang yang mengucapkan basal hakimu al-sinatahu fil Madinah itu maksudnya bukan seorang hakim menyebar lidah-lidahnya di Madinah. Karena yang dia maksud daripada al-sinatahu itu sebenarnya mata-mata. Nah, ini tidak sesuai dikarenakan seharusnya menggunakan kalimat uyunahu atau misalkan juyushahu, mata-matanya. Juyushahu atau uyunahu, misalkan uyunahu basal hakimu uyunahu fil Madinah, harusnya menggunakan kosakata uyunahu. Seorang hakim menyebar mata-matanya di Madinah, bukan al-sinatahu yaitu lidah-lidahnya. Padahal maksud orang yang mengucapkan ini sebenarnya diperumpamakan, ya. Makanya tadi kan kadang orang-orang tersebut menggunakan majaz atau kinayah tapi tidak sesuai. Nah, ini tidak sesuai. Kalau kita lihat al-sinatahu ini kan jama al-sinah itu jama daripada lisan, yang mana artinya lisan itu lidah. Maka al-sinatahu bisa kita artikan sebagai lisan-lisan, bukan mata-mata. Apabila ingin menggunakan mata-mata ataupun maksudnya mata-mata, maka seharusnya basal hakimu uyunahu fil Madinah. Itu yang keempat, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, yang terakhir daripada pembagian fasohah itu ada yang namanya fasohatul mutakallim, ya. Fasohatul mutakallim. Apa itu fasohatul mutakallim? Fasohatul mutakallim adalah ibaratun anil malakatil lati yaktadiru biha sahibuha ala tabiri anil maksudi bi kalamin fasihin bi ayyi gordin kana. Saya ulangi, fasohatul mutakallim hiya ibaratun anil malakatil lati yaktadiru biha sahibuha ala tabiri anil maksudi bi kalamin fasihin bi ayyi gordin kana. Kalam fasih adalah kecakapan, ya, ataupun ungkapan dari kecakapan ataupun karakter seorang yang mampu mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan kalam fasih dalam semua situasi dan kondisi, serta mampu diungkapkan dengan kata-kata yang sesuai. Saya ulangi, bahwa fasohatul mutakallim ini adalah ungkapan dari karakter ataupun kecakapan seseorang yang mampu mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan kalam fasih dalam semua situasi dan kondisi, serta mampu diungkapkan dengan kata-kata yang sesuai. Oke, selanjutnya teman-teman, yang harus kita pahami sebelum kita masuk kepada materi ma'ani bayan badi, yaitu kita memahami dulu pengantar balaghah. Tadi kan pengantar yang pertama fasohah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan al-balaghah, ya. Ini ta'rifnya ataupun definisinya al-balaghu fil lughah al-wusul wal intiha. Al-wusul wal intiha itu sampai dan telah selesai. Al-wusul sampai wal intiha dan telah selesai. Adapun al-balaghu secara istilah yaitu ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafsi atharun khilab ma'mula amati kulli kalamin lil mautinil ladhi yuqalu fihi wal ashasil ladhi yukhatibun wal ashasil ladhi yukhatibuna. Ta'diyatul makna mendatangkan makna yang agung dan jelas. Ta'diyatul makna jalil wadihan
mendatangkan makna yang agung dan jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih, memberi bekas yang berkesan di lubuk hati dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan orang-orang yang diajak bicara. Saya ulangi, maksudnya yaitu ta'diyatul makna jalil wadihan, mendatangkan makna yang agung dan jelas, bi'ibaratin sahihatin fasihatin, dengan ungkapan yang benar dan fasih, laha fin nafsi atharul khilaf, memberi bekas yang berkesan di lubuk hati, ma'amula amati kulli kalamin al-mu'tal ladhi yuqalu fihi wal asl ladhi yukhatibuna, dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan orang-orang yang diajak bicara. Itu makna secara istilah daripada balaghah. Selanjutnya al-aqsamul balaghah. Al-balaghah yanqasimu ila qismain. Al-awwal balaghatul kalam, ats-tsani balaghatul mutakallim. Balaghah itu terdiri ataupun terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama balaghatul kalam, ya. Yang kedua balaghatul mutakallim. Ini bukan pembagian balaghah secara ilmu ya. Kalau tadi pembagian balaghah secara ilmu itu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ini maksudnya pembagian secara tinjauan ya. Jadi balaghah itu ditinjau dari kalamnya yang pertama, kemudian yang kedua balaghah ditinjau dari segi mutakalimnya. Yaitu yang pertama balaghatul kalam ya. Balaghatul kalam di sini definisinya mutabaqatuhu lima yaqtadihi halul khitabi ma fasahati al-fadhihi. Saya ulangi, mutabiqatuhu lima yaqtadihi halul khitabi ma fasahati al-fadhihi. Itu kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi lawan bicara, ya, disertai penggunaan bahasa yang fasih lafadznya. Saya ulangi, mutabiqatu lima yaqtadihi halul khitab, itu kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi orang ataupun lawan bicara. Kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi lawan bicara ma'afasohati al-fatihi, disertai dengan penggunaan bahasa yang fasih atau penggunaan lafad yang fasih. Itu balaghatul kalam. Sedangkan balaghatul mutakalim itu malakatun fin nafsi yaqtadiru biha sahibuha ala ta'biri anil maksudi bi kalamin baligin fi ayyi gordin kana. Saya ulangi, ibaratun malakatun fin nafsi yaqtadiru biha sahibuha ala ta'biri anil maksudi bi kalamin baligin fi ayyi gordin kana. Kecakapan seseorang dalam menyampaikan suatu kalimat ataupun takbir, menyampaikan suatu kalimat yang dimaksud dengan kalam yang balik dalam situasi dan kondisi apapun. Itu balaghatul mutakallim. Ya, sampai di sini kita telah menyelesaikan pengantar daripada ilmu balaghah ya, yaitu yang pertama pengantarnya tentang al-fasahah, kemudian yang kedua tentang al-balaghah. Ya, nanti setelah ini insyaallah di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu daripada ilmu balaghah tersendiri, yaitu tentang tadi saya jelaskan di awal, yang pertama yaitu tentang al-ma'ani, yang kedua tentang al-bayan, dan yang ketiga tentang al-badi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti atau menjadikan media ini ataupun pembelajaran ini, video ini sebagai media pembelajaran kalian dalam mempelajari fan lughah Arabiyah ataupun ilmu balaghah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pahami hari ini, mudah-mudahan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.